Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu lagi dan kita bersama-sama berkumpul untuk menikmati berkat melalui firman Tuhan dalam ibadah online. Kalau sepanjang minggu lalu kita melakukan kegiatan kita bekerja dan juga melakukan kegiatan kita sehari-hari, kembali pada pagi hari ini, minggu ini kita akan dikuatkan lagi melalui firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kita pribadi lepas pribadi, dan biarlah boleh membangkitkan iman dan rohani kita masing-masing. Kita mau awali pada pagi hari ini dengan pujian berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam streaming Jemaat Dikasih Tuhan. Gimana selama seminggu ini? Baik-baik bukan? Mari kita akan doa bersama. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga pelihara kami semuanya dengan tidak kekurangan sesuatu pun. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu semua dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam pemeliharaan Allah, pertolongan Allah. Tuhan, terima kasih. Berilah kami tubuh yang sehat, roh sukacita, damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Sekecil apapun Tuhan, kami tahu itu berkat dari Engkau. Itu adalah perlindungan yang dari Engkau. Saatnya kami akan belajar lagi firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap jemaat-Mu, supaya firman-Mu dapat tempat di hati mereka masing-masing, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Amin. Jemaat, kita itu seringkali ya berdoa, Tuhan, doanya kok tidak dijawab-jawab. Lama sekali kita tidak dapat jawaban dari Tuhan, ya. Masalahnya karena doa kita itu tidak memperkenan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak cocok. Berkenan itu artinya menyenangkan atau cocok. Tidak cocok dengan hati Tuhan, tidak memperkenankan Tuhan. Misalkan kita doa minta jodoh, tapi targetnya setumpuk, ya. Kita minta diberkati banyak, tapi tidak digunakan untuk yang benar.
Jadi apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan hati Tuhan. Sebab itu sampai lama doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Karena nggak sesuai, nggak cocok, nggak seimbang. Tapi Tuhan bilang, waktu doa kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan, dan membagi-bagikan tanah pusaka kepada kita. Ya, ayat 9, ayat 8 tadi. Saudaraku, orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, Tuhan bagi-bagikan mereka tanah pusaka. Dan tanah pusaka itu tidak bisa dibuat tukar menukar. Tanah pusaka itu tidak bisa dijual. Tanah pusaka itu hak milik mereka sepanjang umur, bahkan sampai anak cucu mereka. Haleluya. Berkat Tuhan itu seperti tanah pusaka. Ya, terus ada kalau kita berkenan pada Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kita pun diberkati sama Tuhan. Sebab itu ibu-ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah bisa cocok dengan hati Tuhan. Kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Di sini dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoanya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, doa kita itu cuma memuaskan hawa nafsu. Jadi nggak cocok sama Tuhan. Coba kalau kita doanya itu benar. Tuhan berkati kami. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Besar kecil Tuhan, kami tahu itu berkat dari Tuhan. Pasti yang terbaik. Dikasih tubuh sehat, bangun tidur, mengucap syukur sama Tuhan. Pernahkah jemaat itu bersyukur sama Tuhan? Ya, ini yang pertama adalah Yakobus 4 ayat 3 itu. Doanya salah. Doanya ngawur. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Orang Israel Tuhan bilang, mengapa kamu tidak ngerti bahasaku? Loh, ada bahasanya Tuhan. Tentu bahasanya Tuhan tidak seperti bahasanya manusia. Karena kamu tidak menangkap firmanku. Lah wong gak pernah baca firman. Gak pernah mendengarkan firman. Bagaimana bisa tahu apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Karena tidak pernah baca firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak ngerti, tidak bisa nangkep firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan jangan benci, beri pengampunan. Tapi kita itu loh tidak bisa mengampuni. Benci terus kayak ngampuni. Bagaimana doa kita bisa didengar sama Tuhan? Karena kamu tidak nangkep firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa berkenan pada Tuhan. Tidak ada perkenanan dari Tuhan, maka tidak ada pertolongan dan berkat. Kalau ayat 9 kita baca. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Ya, kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Saudara, mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Terkurung oleh apa, saudaraku? Ya, terkurung oleh kebencian, terkurung oleh iri hati, kemarahan, ya, terikat dengan dosa, terkurung karena apa? Karena pergaulan yang jahat. Saudara jangan kecilkan pergaulan jahat loh. Itu membuat kita itu terkurung terus, harus sama teman yang demikian. Ya, sekarang ini anak-anak ini ya, remaja kaum muda terkurung oleh apa? Ya terkurung oleh HP, Android, di kamar terus tertawa sendiri, ya itu terkurung, namanya terikat
Bagaimana ada waktu untuk doa, waktu untuk baca firman. Tuhan katakan apa? Yang orang terkurung itu, keluar. Jangan kamu mau terkurung terus, keluar kata Tuhan. Dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Mengapa di dalam gelap? Ya, karena ada dosa. Kan orang yang berbuat dosa itu, yang berbuat zina, gak berani mereka ada di dalam terang firman Tuhan. Di dalam terangnya manusia gak berani. Mereka sukanya yang di gelap-gelap, ya, yang sembunyi-sembunyi. Tuhan bilang apa? Tampillah. Saudaraku, hanya Tuhan yang sanggup membuat kita keluar seperti Lazarus yang mati. Sudah mati di kuburan 3 hari. Tuhan bilang apa? Keluar Lazarus. Dia sudah jadi mayat itu loh, bisa keluar dari kuburan. Karena Allah kita Allah yang berkuasa. Kita pun juga kalau kita terikat sesuatu, keluar dengan kuasa Allah. Pertolongan Allah. Tampil kita, tampil menjadi orang yang baru. Ya. Orang yang sudah bertobat. Hidupnya kudus, hidupnya benar, menjadi berkat buat orang banyak, buat orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, di dalam ayat 13 dikatakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang ditindas. Tuhan katakan bersorak-sorailah, bergembiralah. Saudaraku, Tuhan itu tidak ingin kita itu sedih. Filipi 4:4 katakan, ya, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ya, ini Rasul Paulus di dalam penjara menghimbaukan kita untuk bersukacita. Orang Kristen itu harus penuh sukacita. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Karena dia punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan. Tetapi di ayat 14, heran. Tuhan bilang bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, bergembiralah, hai bumi. Ya. Tapi ayat 14 dikatakan apa? Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Loh, kok bisa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa Sion itu? Ya, Sion itu adalah kota Allah. Ya, rasanya nggak cocok ya, nggak apa ya, nggak pas gitu ya. Tuhan suruh kita bersukacita. Dikatakan kita ini Sion. Sion itu kota Allah. Ya, Sion itu kota Allah. Warga dari kota Allah kita ini. Sampai Tuhan katakan tadi, ya, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Saudara, kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, itu pasti ada berkat Tuhan. Jangan takut. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan akan menyelamatkan kita, menolong kita. Lo mesti senang. Tapi ini enggak, jawabnya apa? Jawabnya apa? Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Tidak merasakan penyertaan Tuhan. Tidak merasakan zaman Tuhan. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak merasakan berkat Tuhan. Malah merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Dilupakan oleh Tuhan. Waduh, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Saudaraku, kalau kita baca Mazmur 87 ayat 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Loh. Gerbang Sion, pintu gerbang Sion itu kesukaannya Tuhan. Tuhan tuh suka dekat dengan kita. Kita inilah umat pilihan Tuhan. Kita inilah dikatakan yang dilahirkan oleh Tuhan satu persatu. Bahkan dikatakan kita ini loh ditenun sama Tuhan.
Saudaraku, kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kalau pilihan Tuhan, maka kita ini adalah umat Sion yang dipilih Tuhan, yang diistimewakan dengan Tuhan. Maka berkat kita itu pasti berkat istimewa, bukan berkat biasa-biasa. Enggak, pasti berkat yang istimewa. Berkat yang luar biasa. Coba kalau kita lihat ya, Mazmur 87, hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia, bukan harta. Oh, di situ loh emasnya banyak, di situ loh berliannya banyak. Tidak, Tuhan katakan hal yang mulia itu apa? Dikatakan tentang rohani, ya, rahasia Allah itu diberitahukan kepada kita. Sebab itu Allah itu suka dengan Sion, kota Sion. Tuhan hadir di saat kita berkumpul. Tuhan hadir di saat kita itu berdiskusi, bersekutu ya di dalam firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Jangan karena ini live streaming ini lalu kita itu melupakan Tuhan ya, santai gitu. Kita lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini. Kalau kemarin saya dengar dikasih WA, pergi ke Singapura untuk mukanya itu di vermak, vermak muka. Waktu dia dibius langsung berangkat. Waduh, saya katakan tentu dia nyesel setengah mati. Sudah cantik ngapain di vermak lagi? Ya, jemaat dikasih Tuhan. Tadi saya bacakan di dalam, dikatakan hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau. Ya kota Allah, Tuhan itu suka kumpul dengan umatnya. Ya, memberitahu tentang rahasia-rahasia firman Tuhan kepada kita. Jadi kita tuh tahu apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Ya, kalau kita nggak pernah baca firman, dari mana kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau? Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ayat tadi kita baca ayat 15, Tuhan itu jawab langsung ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, Tuhan tanya, ya, bisakah seorang perempuan itu melupakan anaknya, bayinya? Bisa gak? Gak bisa, saudara. Saya dulu pertama kali jadi ibu, saya itu pergi sebentar sudah ingat anak saya, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ingat saudara. Sekarang kalau ke pasar atom yang dibeli itu bajunya anak gitu. Ya, apa-apa ingat anak. Saudaraku, saya bilang gini, seorang ibu itu luar biasa. Saya bilang sama Jesselyn, Jess, coba lihat ibumu, mamamu tuh, mama yang luar biasa. Pagi-pagi sudah bangun, ya, dimasakin buat anak-anaknya, buat suami. Lalu dia cepet-cepet mandi, cepet-cepet kerja. Pulang malam itu langsung sudah ribut masak lagi buat anaknya. Lalu di rumah itu padahal ada makanan. Rawon itu sudah 3 hari. Nah, ada makanan lain-lain itu yang baru, yang enak. Dia kasihkan tuh anaknya. Dia sendiri makan rawon, saudara. Rawon yang sudah beberapa hari itu loh. Tentunya rasanya itu sudah aneh. Tapi justru itu yang dimakan. Dia makan dengan nikmat karena dia lihat suami dan anak-anaknya itu menikmati masakannya. Ya itulah seorang ibu. Tidak bisa melupakan. Apalagi bayi yang tidak berdaya. Ya, anak yang besar aja dia masih perhatikan. Dia masih diperhatikan dengan makanan dan segalanya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, apa bisa? Tuhan itu perumpamakanlah
manusia itu ya apa, sifat manusia ya apa. Tuhan itu seperti itu. Kok kamu bisa ngomong tadi sudah aku bilang aku kasih berkat pusaka. Ya, aku kasih kamu pertolongan. Aku kasih kamu perlindungan. Kok kamu bisa bilang aku melupakan? Bisa gak seorang ibu melupakan bayinya? Kalau seorang ibu bisa melupakan bayinya, aku tidak bisa melupakan kau. Amin, jemaat dikasih Tuhan. Mengucap syukur, ya, kalau kita itu diistimewakan sama Tuhan, ya, biar kita itu kejar supaya kita itu dapat berkat istimewa dari Tuhan, bukan berkat-berkat biasa yang pada umumnya, tidak, berkat yang istimewa. Kita adalah orang Sion yang istimewa bagi Tuhan. Saudara, kalau kamu dulu sudah dikatakan Sion, kota Sion, kota Sion itu orang yang sudah pilihan Allah, orang yang sudah ditebus Allah. Loh, kok kamu tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan? Kok kamu masih katakan Tuhan ninggalin aku, Tuhan lupa sama aku? Ya, tidak baik seperti itu. Jemaat dikasih Tuhan, ini loh, aku tidak melupakan kamu. Kamu tak terlukis di telapak tanganku. Loh, kita itu ada di telapak tangannya Tuhan. Seberapa besar telapak tangan Tuhan, berapa banyak manusia, tapi Tuhan bisa lukiskan satu persatu. Oh, yang ini wajahnya, ya. Ini Elizabeth ini wajahnya gini, Jesselyn itu wajahnya gini, Kinteng itu wajahnya gini. Tuhan tahu semua, satu persatu ada di telapak tangan Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Amin jemaat. Terima kasih sama Tuhan. Kalau kita itu ditaruh di telapak tangannya Tuhan. Dan Tuhan bilang, tembok-tembokmu masih ada di ruang mataku. Dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya. Tembok itu artinya doa. Doa kita itu loh tetap ada di depan Tuhan. Tuhan itu melihat. Jadi kalau kita doa itu ya tidak akan rugi. Kalau setiap kali kita doa kita itu diperhatikan Tuhan. Didengar Tuhan, dilihat Tuhan seberapa kita doa. Lah kalau doa sambil buka gadget, ya tidak termasuk doanya. Ya, doalah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati. Amin. Kita katakan umat pilihan Allah itu dikasih, ditenun. Saudara, kita pernah lihat orang menenun? Orang kalau menenun itu dia tenun dengan teliti, dengan sabar, dengan pelan-pelan. Saudara, tidak ada tenun, gadak. Ya itunya putus semua benangnya. Ya, begitu juga berkat Tuhan untuk kita. Ya, Tuhan tuh lihat kita, Tuhan perhatikan kita. Di antara seluruh manusia, Tuhan perhatikan kita. Waktu saya dapatkan ayat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar aku jadi orang di kota Sion ya, yang dipilih Tuhan, yang diistimewakan Tuhan, yang diingat oleh Tuhan, yang dibela, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Supaya aku ini mendapatkan berkat rohani yang limpah yang dari Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, demikian sedikit renungan firman. Ya, mari kita mau tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tuhan, terima kasih Engkau pilih kami semua menjadi umat pilihan-Mu yang istimewa di hadapan-Mu. Biarlah kami belajar mengerti bahasa-Mu, mengerti firman-Mu, supaya kami mendapatkan berkat yang istimewa dari Engkau ya Tuhan. Kami tahu saat ini ya, pandemik ini masih agak lama. Kami tahu semuanya itu sulit ya, tapi kami percaya justru dalam kesulitan itu Engkau memberkati jemaat-Mu satu persatu dengan limpahnya. Dan kami masuk di dalam orang yang dipilih oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa melihat
Dan kami bisa memberi bagi orang-orang yang di dalam kekurangan. Karena kami adalah orang yang istimewa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Mari jemaat, kita akan doa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada senantiasa menyertai kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.